ya, manusia silver dan yang lain-lain. Ini memang secara aturan memang tidak diperbolehkan untuk ya meminta-minta mungkin ya di jalanan seperti itu. Dan aturannya di hampir semua kota sudah jelas ada perdanya atau larangan atau himbauan untuk memberikan uang tunai ke ya manusia-manusia ini ya, atau ke orang-orang ini ya, entah bisa disebut sebagai profesi atau bukan, tapi memang keseharian mereka aktivitasnya mencari uang memang dengan cara seperti itu. Nah, ya kemarin memang ada kejadian ya, mungkin yang viral juga sih, dan sudah Anda lihat mungkin di media sosial ya, bahkan sudah masuk juga di berita di Prosalina FM ya, informasi di Prosalina FM. Jadi ada seorang pengemudi motor ya, entah terjadi kesalahpahaman dengan salah satu manusia silver gitu ya. Jadi kemudian ya terjadi baku hantam gitu ya, dan ya sempat berlangsung lama dan tidak cepat dilerai seperti itu ya. Nah, ini hal-hal seperti itu bisa saja timbul ya dalam suasana di jalanan yang mungkin bising, panas, terik gitu ya. Ya, jadi emosi gampang tersulut kadang-kadang seperti itu. Ya, jadi ya itu tadi kenapa kegiatan-kegiatan seperti ini memang mestinya sih memang secara rutin dilakukan razia untuk penertibannya ya, seperti yang dulu-dulu dilakukan. Tapi tampaknya sekarang sudah terlalu bebas ya kelihatannya itu, karena di masing-masing traffic light itu tidak hanya satu ya, tapi ada beberapa orang di masing-masing ruas jalan itu ya, yang pasti menyodorkan entah itu kardus atau apa ya, meminta uang kepada para pengguna pengguna jalan, betul ya, pengemudi baik R4 ataupun R2. Nah ini ya bisa saja memang kejadian-kejadian seperti itu tersulut dan terjadi. Dan ini kejadiannya juga tidak yang pertama kali, karena dulu-dulunya juga sempat ini ada kesalahpahaman antara pengemudi dengan bahkan dulu ada pengemis yang gayanya nih sedikit memaksa gitu ketika meminta uang gitu ya. Marah betul. Ya, ketika tidak diberi. Ya, ini memang repot ya. Tapi yang pasti memang kalau Anda ingin juga ikut serta menertibkan ya, jangan pernah memberikan uang kepada mereka ya. Ya sudah, mereka minta ya maaf, ngomong maaf saja dengan baik gitu ya, tidak perlu marah-marah juga dan emosi, tapi ya biarkan saja gitu ya. Nah, tentu kalau pendapatan tidak ada atau menurun dari jalanan, tentu mereka juga akan berhenti dan beralih untuk melakukan pekerjaan yang lain ya. Tapi selama kita masih memberi mereka ya, akhirnya hal itu akan tetap terjadi. Ya, ini cuma ditengarai aja, kelihatannya mereka seperti terorganisir gitu ya. Betul. Iya kan? Dulu mungkin Anda lihat angklung ya, yang dulu sempat ditertibkan. Jadi angklung itu hampir di setiap traffic light selalu ada dan akan berbunyi ketika lampu merah ya. Nah, dan yang satu membunyikan angklungnya, yang satu berkeliling ya ke jalan dengan membawa ya entah itu kardus atau apa untuk meminta uang gitu ya, sumbangan lah atau apa namanya seperti itu. Nah, kemudian itu pernah ditertibkan. Ya, cuman ya itu tadi masalahnya penertibannya nggak konsisten gitu ya, artinya hanya di waktu-waktu tertentu atau kalau ada kejadian tertentu ya, seperti kemarin contohnya. Iya, betul. Satpol PP baru bergerak setelah ada kejadian ya, baku hantam antara pengemudi dengan manusia silver, sehingga akhirnya manusia silver ini ditertibkan ya, ditertibkan di bawah ya. Kalau biasanya sih untuk penertiban dan yang lain-lain dibawa ke Liposos biasanya ya, ke Liposos ini milik dinas sosial biasanya, yang akan menampung gelandangan pengemis ataupun juga orang-orang terlantar ini untuk diberikan pendidikan atau mungkin pelatihan, modal kerja dan yang lain. Sebenarnya
tidak kurang-kurang juga di pemerintah untuk memberikan berbagai berbagai kesempatan kepada mereka untuk bisa mendapatkan atau melakukan hal yang lebih baik lagi dan bermanfaat, nggak cuma bagi dirinya tapi bagi orang lain. Tapi ya lagi-lagi kembali ke masing-masing orang. Kok mungkin dipikir lebih enak ngemis ya gitu. Iya. Instan mungkin terlihatnya. Instan, tinggal ya nggak capek, cuman menandakan tangan gitu ya. Kalau memang sudah mendapatkan dasar pendidikan agama, tentu akan malu untuk melakukan itu. Tapi kalau untuk beberapa orang hal itu adalah hal yang biasa aja gitu ya. Malu itu bisa diabaikan, yang penting saya bisa dapat duit dan bisa makan, seperti itu. Karena kita lihat pengemis ini yang ini kalau kita kasih contoh yang ada di daerah kampus ya, di sekitar Jalan Jawa dan sekitarnya, ya itu saya melihatnya mereka cukup sehat ya. Iya, betul. Badannya. Bahkan pernah melihat juga nih Reza waktu nongkrong ya di salah satu kafe, itu juga pengemisnya ikut beli seperti itu. Oh iya memang di waktu-waktu tertentu memang itu terjadi Alia. Kalau dulu kan pusat keramaian ini di Johar Plaza ya. Tapi kemudian kan sekarang bergeser ada di banyak tempat. Nah dulu di sana juga ada pengemis, bahkan anak-anak kecil gitu ya, yang itu sedikit memaksa juga karena narik-narik baju biasanya kalau minta uang ya, narik-narik baju. Tapi suatu saat saya menemukan dia lagi asik nongkrong gitu sambil minum minuman bersoda gitu dalam kaleng gitu ya. Jadi ya seperti itu. Nah makanya jangan biasakan Anda, walaupun karena rata-rata memang seperti itu, kelihatan memang sehat, artinya ya gemuk ya, artinya itu sebagai profesi ya buat mereka cari duit itu, bukan karena keperluan yang mendesak, karena mungkin keterbatasan mungkin fisik ya, ada kan mungkin cacat atau apa ya, itu kita bisa maklumi lah kalau hal seperti, atau usia yang sudah tua lanjut itu masih bisa kita maklumi. Tapi kalau sudah masih muda punya potensi sih dia untuk bekerja apa saja, yang penting memang halal dan tidak merepotkan orang lain ya nggak masalah sebetulnya. Nah ini banyak contoh seperti itu, makanya Anda harus juga menyetop untuk memberikan mereka uang di jalan-jalan ya, agar juga hal ini tidak berlangsung terus-menerus gitu ya, karena kita juga tidak tahu kalau di jalan ini uangnya mau dikemanain, kita kan nggak tahu ya. Ya, yang itu jelas-jelas dia bukan lembaga atau apa, jelas uangnya untuk pribadi. Tapi kadang juga ada lembaga-lembaga yang lain yang mengatasnamakan entah itu anak yatim atau apa, kadang juga meminta-minta, dan itu nggak jelas kalau di jalan. Ya lebih baik kalau Anda memang mau menyumbang, pastikan memang ke tempat yang tepat gitu ya, ke tempat yang tepat yang memang uang Anda bisa dipertanggungjawabkan ya. Baik, kita terima telepon dulu. Ada yang bergabung di 33